Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari KBM, dari tulisannya Iwan S. Kisah yang berjudul Hutan Tua. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silakan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Agus membuka mata, melihat sebuah gelas dari tangan seseorang mengarah kepadanya. Aroma isi gelas membuat Agus menelan getir. Kopi dulu, biar matamu melek, Gus. Dengan bingung Agus mengambil kopi. Matanya menerawang ke dalam surau. Tidak ada siapa-siapa di dalam. Hanya terlihat bangunan tua yang kumuh. Ternyata aku bermimpi, ucapnya dalam hati. Yudi, apa yang kamu lakukan? Mengolah makanan buat kita makan, Gus. Terlihat Yudi lagi mengipas-ngipas bara api dengan daun. Agus yang penasaran dengan apa yang dilakukan Yudi langsung beranjak ke situ. Terlihat 2 ekor ikan sebesar lengan dibakar oleh Yudi. Hah? Dari mana kamu ambil ikannya, Yud? Yudi menoleh ke arah Agus. Anggap aja dari sungai, Gus. Daripada kamu capek-capek mikir. Sungai? Sepertinya semalam kita jalan tidak ada ketemu sungai, Yud. Apa kamu akan memperdebatkan masalah ikan ini, Gus? Jujur ya, dari tadi malam sampai sekarang apa yang kamu lakukan tidak masuk akal. Siapa kamu sebenarnya? Kamu bukan Yudi yang ku kenal. Sepertinya pikiran kamu sedang kacau, Gus. Ini ambil. Yudi menyodorkan 1 ikan buat Agus. Makanlah, jangan takut. Itu aman dikonsumsi. Agus terdiam dengan memegang ikan yang diberikan Yudi. Alah, malah bengong. Dimakan. Mati kelaparan di hutan sama saja bunuh diri, Gus. Banyak hasil alam untuk kita bisa bertahan hidup. Meski ragu, Yudi tetap harus memakannya karena perut memang sudah lapar. Setelah makan, Yudi duduk di samping Agus sambil melintingkan rokok di bibir dan membakarnya. Kamu jangan terlalu memikirkan tentang aku, Gus. Tentang bagaimana kamu bisa keluar dari hutan ini. Itu lebih penting. Jangan sampai aku merasa kamu tidak membutuhkan aku di sini. Karena ini akan menjadi sebuah nilai persahabatan yang mungkin tidak akan bisa kamu lupakan seumur hidup. Agus hanya menatap Yudi tanpa mengeluarkan satu patah kata pun. Ada satu perasaan yang terbesit di hati kecilnya tentang Yudi, tapi dia mencoba menepisnya. Ya sudah, kita jalan lagi, Gus. Kamu baik-baik aja kan? Agus cuma mengangguk dengan tatapan mata yang binar. Mereka terus berjalan menerobos padang belukar. Terlihat Yudi yang berada di depan, begitu sibuk menyibak-nyibak belukar. Yudi, menurutmu ini benar kan arah kita pulang? Akhirnya Agus mulai membuka mulut. Yang sepanjang perjalanan tadi lebih memilih diam. Yudi berhenti dan menoleh ke Agus. Sebenarnya aku juga tidak tahu arah untuk membawamu pulang, Gus. Tapi percayalah, aku akan berusaha mencari jalan untuk membawamu pulang. Jadi kita lebih baik terus berjalan daripada kita berhenti dan menunggu. Tidak akan membuat kamu sampai rumah, Gus. Ujung mata Yudi menangkap sesuatu yang bersembunyi di balik badan Agus. Yudi menyingsingkan bibirnya. Tidak akan kubiarkan untuk mengulang kesalahan kedua kali, iblis kecil. Yudi membanting. Yudi menadahkan kedua telapak tangannya dengan mulut merafalkan doa. Agus sangat terkejut saat sebuah jeritan di belakangnya tersontak langsung ke arah Yudi. Agus tercengang melihat anak kecil hangus terbakar dan sirna tanpa jejak. Agus teringat anak kecil itulah yang sering menghadang jalan Agus. Yudi tersenyum seperti merasa puas. Berapa kali aku harus bilang sama kamu, Gus, jangan pernah kosongkan hati dan pikiranmu. Kalau kamu merasa capek dengan membaca doa atau berzikir, setidaknya kamu menyimpan nama Allah saja di hati dan pikiranmu. Semangatlah, sobat. Yudi menepuk bahu Agus. Seorang ibu masih setia menunggumu di rumah. Jangan mengecewakannya. Omongan Yudi kali ini seakan-akan mendatangkan sebuah energi positif buat Agus. Baiklah, Yud. Mulai sekarang aku akan berusaha untuk keluar dari sini. Kita lanjutkan perjalanan.
Yudi yang melihat semangat Agus telah kembali tersenyum bahagia dengan mengeluarkan bungkus rokok dari kantongnya. Semangat telah kembali, kita tambah tenaga dulu Gus. Ini ambil. Dengan tersenyum Agus mengambil rokok. Bagaimana? Apa kita sudah bisa melanjutkan perjalanan Gus? Terserah kamu Gus, aku cuma ngikutin kamu saja. Mereka terus berjalan. Sebenarnya Agus masih ragu dengan Yudi, tapi Agus merasa tenang karena Yudi tadi sempat terdengar membaca ayat Al-Quran. Jadi setidaknya orang yang bersamanya adalah orang baik. Yudi, kamu terasa nggak? Siang lebih cepat berlalu dan malam sangat panjang saat berada di hutan ini. Apakah tidak kelihatan aneh Yud? Setan dan iblis datang ke dunia ini untuk memanipulasi manusia adalah salah satu tujuan mereka Gus. Beda dengan manusia, kita adalah buangan dari surga Gus. Dan di dunia ini, kita melakukan cara untuk bisa masuk ke surga lagi. Jika dipikir-pikir, kita manusia yang lebih aneh. Kini mereka sampai di hutan tropis. Terlihat di sepanjang perjalanan hanya pohon-pohon raksasa yang mungkin berumur ratusan tahun. Dengan cahaya matahari yang tidak menembus ke permukaan, membuat suasana mencekam. Yudi, sepertinya kita tersesat. Biasanya kan pohon-pohon besar hanya ditemukan di pedalaman hutan. Itu artinya kita berjalan makin ke dalam hutan, Yud. Kalau begitu sejauh ini kita berjalan hanya memasuki ke dalam hutan, bukan keluar. Agus hanya mengangguk, terlihat raut wajah yang kecewa. Kita sudah seharian berjalan, Yud, ucap Agus dengan nada kecewa. Agus sambil melorotkan tubuhnya bersandar di akar pohon besar. Yudi hanya mampu menatap sahabatnya dengan penuh rasa iba. Sementara Yudi membiarkan Agus untuk melepas lelah. Mungkin karena lelah membuat Agus mengeluh dengan rasa kecewa. Mau merokok? Yudi menawarkan rokok ke Agus. Hanya menatap Yudi dan Agus mengambil rokok. Menurutmu, kita harus berputar balik atau terus jalan, Gus? Agus menghembuskan asap rokok. Kalau kita balik lagi, kita menghabiskan waktu 1 hari lagi. Kalau kita meneruskan, kita tidak tahu akhir ujung dalam hutan ini. Karena sudah jelas kita memasuki lebih dalam hutan ini, Yud. Apa mungkin kita hanya berdiam diri di sini saja, yang tidak membuahkan hasil apa-apa? Atau kita potong perjalanan ke arah samping? Waktu belum memasuki hutan ini, padahal aku sudah pastikan berjalan ke utara dari matahari terbit, Gus. Tapi kenapa kita jauh ke dalam hutan lagi? Yudi duduk berdiam dengan memejamkan mata. Agus yang asik menghembuskan asap rokoknya hanya melirik sekali pada Yudi. Ternyata dugaanku benar. Tiba-tiba Yudi bersuara. Agus menoleh ke arah Yudi dengan rasa heran. Kita harus meneruskan arah tadi, Gus. Makhluk hutan ini mengecoh arah kita. Apa kamu benar, Yud? Kalau itu jalan keluar. Dari mana kamu tahu makhluk di sini mengecoh arah kita? Jangan kamu bilang itu perasaan kamu saja, Yud. Karena kita berjalan membutuhkan tenaga, Yud. Kita jalan dulu seberapa sanggup kita. Apakah ada tanda-tanda akhir hutan tropis ini? Kalau memang tidak ada, kita akan pikirkan mencari arah lain. Bagaimana menurutmu, Gus? Baiklah, kita coba lagi. Dengan mematikan putung rokok, Agus mulai berdiri. Diikuti Yudi yang terus berjalan, kini mereka bisa berjalan berdampingan karena jalur untuk berjalan luas dan mudah. Kini berada di hutan tropis berbeda dengan hutan biasa. Di hutan tropis lebih cepat gelap karena cahaya tidak dapat menembus dedaunan yang rapat. Tiba-tiba Yudi menghentikan Agus yang berjalan hanya melihat kiri dan kanan. Ada apa, Yud? Lihatlah di depan, Gus. Terlihat seorang kakek-kakek sedang menyapu dedaunan di bawah pohon besar yang mirip pohon beringin dengan akar-akarnya sebesar lengan bergelantungan. Yudi menahan tubuh Agus dengan tangannya dan mundur pelan-pelan. Agus yang melihat Yudi ketakutan juga ikut mundur. Yang dilihat lelaki tua seperti manusia normal. Tidak ada yang mengerikan. Kenapa Yudi begitu ketakutan dan sampai mukanya pucat? Sedangkan makhluk-makhluk yang sebelumnya ditemui sangat menyeramkan. Tapi Yudi biasa-biasa saja. Agus membatin dengan heran. Seketika akar pohon yang menggantung di pohon besar melaju ke arah Yudi dan melilit tubuhnya dan tergantung di atas pohon. Agus yang melihat itu mulai panik dan tubuhnya gemetar. Yudi menggeliat tubuhnya, berusaha melepaskan lilitan itu. Tiba-tiba lelaki tua tadi merobek rahangnya hingga kepala sampai ke punggungnya. Yang terlihat kini hanya rahang bawah dan lidah seperti ular.
menjulur panjang, sehingga begitu mengerikan. Agus yang berada di puncak ketakutan mencoba balik badan dan berlari tanpa memperdulikan Yudi dalam bahaya. Melihat Agus sudah berlari, Yudi mengembuskan nafas panjang dan menundukkan kepala. Hanya dalam sekali hentakan semua akar pohon yang melilit Yudi hancur. Yudi berjalan pelan ke arah makhluk itu. Tidak akan kubiarkan kalian mencelakakan sahabatku. Jangan ikut campur kalau tidak mau dilenyapkan oleh penguasa hutan ini. Kalian pikir aku takut? Ketakutanku sudah berakhir, kalian renggut. Mulut Yudi terlihat melafalkan sesuatu dengan nada lirih. Melihat Yudi sudah mulai dekat dengannya, makhluk itu menjulurkan tangan yang memanjang ke leher Yudi. Namun seperti sumbu yang mengenai api, begitulah api dari tangan menjalar ke tubuh makhluk itu. Hanya terdengar sepintas jeritan dan langsung lenyap. Agus yang terus berlari dengan ketakutan sampai tidak terlintas di benaknya akan nasib Yudi. Entah nilai persahabatan yang masih rendah ia miliki atau ketakutan yang mampu mengalahkan arti persahabatan. Berhentilah! Suara Yudi terdengar dari belakang Agus. Sampai kapan kamu terus berusaha berlari? Langkah Agus terhenti. Dengan bingung melihat Yudi berada tidak jauh di belakangnya, yang dalam keadaan ngos-ngosan sama seperti Agus. Yudi, kamu tidak apa-apa? Apanya tidak apa-apa? Aku sangat capek mengejar kamu. Cepat ke sini. Ngapain balik lagi ke sana? Agus berjalan pelan ke arah Yudi sambil mengatur napas. Kalau kamu selalu lari bolak-balik ke belakang, mau sampai kapanpun, kamu tidak akan bisa keluar dari hutan ini, Gus. Maafkan aku, Yud. Aku sangat ketakutan dengan makhluk itu. Kamu baik-baik saja kan, Yud? Sudahlah, jangan khawatirkan aku. Kita jalan lagi keburu gelap nanti. Tapi aku masih capek, Yud. Kalau begitu, istirahat dulu sebentar. Habis ini kita jalan lagi. Yudi membuka tasnya dan mengambil botol air minum dan memberikannya kepada Agus. Minumlah. Agus meraih botol itu langsung meneguknya sampai habis dan botol kosong dikembalikan ke Yudi. Yudi mengambil botol dengan terus menatap Agus. Agus yang merasa tidak bersalah hanya tersenyum melihat Yudi menatapnya. Kenapa kamu tidak sisakan air buat aku, Gus? Waduh, maaf Yud. Aku benar-benar haus sekali. Jadi lupa. Lagian kamu kan yang bilang aku tidak perlu memikirkan kamu. Yudi hanya bisa menggeleng-geleng kepala dengan tingkah sahabatnya itu. Ayo kita jalan lagi. Hari sudah hampir gelap sekarang. Baiklah, ayo. Mereka kembali berjalan lewat jalur yang sama. Tapi keanehan terjadi, pinggir jalur yang mereka lewati berubah lain. Yudi, ini masih jalur yang tadi kita lewati kan? Tapi kenapa sisi jalurnya berbeda, Yud? Terus jalan, Gus. Jangan lihat kiri kanan. Fokus ke depan dan lebih banyak berpikir. Ini sudah masuk pergantian siang dan malam. Waktu mereka sudah tiba. Tetap berjalan lebih dekat denganku, Gus. Kelihatan Yudi begitu was-was saat berjalan dan sesekali melirik Agus di belakang. Maksud kamu apa, Yud? Berbanyak saja berpikir, Gus. Jangan lebih banyak mikir. Sial. Tiba-tiba Yudi berhenti. Agus yang berada di belakang dengan cepat ke samping Yudi. Ada apa, Yud? Lihat di depan, Gus. Agus tercengang melihat sebuah danau begitu luas. Bagaimana bisa ada danau, Yud? Padahal tadi sudah lebih jauh kita jalan. Tidak ada danau, Yud. Apa mungkin kita jalan bukan di jalur yang sama? Yudi hanya diam, memandang ke dalam danau, tanpa memperdulikan serutu Agus. Di permukaan danau terlihat sebuah cahaya dan diiringi gelembungan-gelembungan air danau. Tiba-tiba kepala wanita cantik muncul di permukaan danau, seperti berenang ke tepi. Wow, Agus begitu terpana dengan wanita cantik itu. Tanpa Agus tahu, Yudi sudah mandi keringat di sampingnya. Yudi, cantik banget wanita itu. Agus terus maju ke tepi danau, bagaikan terhipnotis oleh wajah cantik itu. Agus, mau kemana kamu? Menjauhlah dari tepi danau. Jangan bodoh, tidak ada wanita di dalam hutan ini malam-malam, Gus. Mendengar ucapan Yudi itu, Agus dengan cepat kembali ke tempat Yudi. Terus siapa mereka, Yud? Yang jelas bukan manusia, Gus. Ketika hampir sampai tepi danau, kepala wanita itu mengambang tinggi karena terangkat oleh tubuhnya. Tubuh ular raksasa yang berkepala 3 manusia. Agus yang melihat itu segera berbalik badan untuk lari, tapi tangannya langsung dipegang Yudi. Mau kemana kamu, Gus? Yudi, itu makhluk apa? Kamu jangan lari lagi.
Jika kamu lari, kita akan terus berulang-ulang jalan di tempat yang sama. Kamu jangan ikut campur dengan anak manusia itu, atau jiwamu juga akan ikut lenyap, ucap salah satu kepala ular itu. Kamu sendiri juga ikut campur masalah penguasa hutan ini dengan sahabat aku. Kamu terlalu lancang. Cepat serahkan anak manusia itu padaku, maka kau akan aku ampuni. Yudi mendekat dengan membaca doa-doa, tapi 3 kepala manusia itu tertawa, dan sekali hentakan, ekor ular itu membuat Yudi jatuh tersungkur beberapa meter. Yudi melemparkan sebuah benda bercahaya merah melingkar berbentuk tasbih ke arah ular itu, tapi masih bisa ditepis dengan ekornya. Dalam seketika ekor itu melilit tubuh Yudi dan mengangkat dekat dengan muka wanita itu. Kini wajah ketiga wanita itu yang cantik berubah menyeramkan. Mata yang merah dan taring yang runcing menjulur keluar, sudah siap untuk mencabik-cabik tubuh Yudi. Tiba-tiba terdengar suara lantunan ayat Al-Quran seperti surat Al-Mu'minun. Yudi melihat ke arah suara itu, ternyata Agus yang membacanya sambil berdiri dan kedua tangannya memegang telinga. Ular itu meronta-ronta dengan iringan jeritan wanita itu yang sangat memekik telinga. Hentikan, hentikan manusia berdebah. Ekor ular itu mencoba menyerang Agus dan mau tidak mau harus melepaskan Yudi. Anehnya, seperti ada sebuah tabir yang menghalangi tubuh Agus hingga membuat ekor itu terpental dan terbakar sampai ke seluruh tubuhnya, terus lenyap ke dalam danau. Setelah melihat ular itu menghilang, Agus dengan cepat lari mencari Yudi. Yudi, kamu di mana, Yud? Ngapain kamu teriak-teriak, Gus? Aku di sini. Terlihat Yudi di sebelah kiri Agus sedang menepis-nepis debu di bajunya. Kamu tidak apa-apa, Yudi? Aku baik-baik saja, Gus. Lumayan juga suaramu, Gus. Kenapa tidak mencoba ikut lomba kori, Gus? Ucap Yudi sambil tersenyum. Dalam keadaan begini masih juga kamu bercanda, Yud. Selagi masih ada kesempatan, Gus. Siapa tahu di akhir cerita kita ada tangisan, Gus. Maksud kamu, Yud? Enggak ada apa-apa. Nih, ngerokok dulu. Yudi menyodorkan rokok untuk Agus dan duduk di batang kayu mati sambil menikmati rokok. Gus, coba kamu lihat ke belakang. Apa yang ada sekarang? Agus segera menoleh ke belakang. Agus melongo ketika melihat danau yang tadinya menghilang, kini berubah menjadi hutan. Kemana danaunya, Yud? Itulah cara makhluk terkutuk di hutan ini mencelakai manusia dengan manipulasi pandangan, Gus. Yudi, coba kamu dengar baik-baik. Seperti ada suara nyanyian. Yudi menajamkan pendengarannya. Terdengar seperti nyanyian sinden, begitu mendayun-dayun yang sangat menyayat hati. Yudi menarik tangan Agus dengan cepat berlari. Yudi, lepasin tangan aku. Aku tidak bisa lari seperti ini. Yudi tidak menghiraukan, tetap menarik tangan Agus. Yudi. Seketika Agus menutup mata ketika Agus melihat ke bawah sudah di bibir jurang dan Yudi masih menariknya. Agus, jangan berhenti, cepat lari. Agus membuka matanya. Agus menoleh ke belakang. Di mana jurangnya, Yud? Jurang apa, Gus? Bukannya tadi kamu menarikku ke dalam jurang? Makanya, Gus, jangan berhenti berpikir. Ucap Yudi yang masih terus berlari sambil menarik tangan Agus. Padahal begitu jauh sudah mereka berlari, tapi suara sinden itu masih tetap terdengar. Yud, lepasin tanganku. Aku tidak sanggup berlari lagi. Paksakan tetap berlari, Gus. Apa yang terjadi sebenarnya, Yud? Kamu masih mendengar suara nyanyian itu, kan? Iya, memangnya kenapa? Apa menurutmu tidak aneh? Sejauh ini kita sudah berlari, tetap saja suaranya terdengar. Itu artinya makhluk itu mengejar kita, Gus. Tapi lepasin tanganku dulu, Yud, biar aku lebih bebas berlari. Tidak bisa, kamu akan dibuat berhalusinasi oleh suara nyanyian itu. Maksudmu, Yud? Sudahlah, jangan banyak tanya, berlari saja terus. Kini suara nyanyian itu mulai terdengar sayup-sayup dan semakin hilang. Yudi berhenti. Agus langsung merosot terbaring di tanah. Gus, kamu kenapa? Agus, bangun. Sepertinya sudah cukup, Yud. Aku sudah sangat menderita. Mungkin kita memang tidak bisa keluar lagi dari hutan ini. Suara Agus begitu lirih dengan nafas tersedak-sedak. Degup jantung yang sangat kencang karena melampaui capek. Air mata Yudi menetes sendiri melihat sahabatnya berada dalam keputusasaan. Kamu tidak boleh menyerah, Gus. Kamu sudah terlalu jauh berusaha keluar dari hutan ini. Jika kamu menyerah sekarang, seluruh hutan ini akan menertawakanmu. Mereka merasa
bahwa merekalah pemenangnya. Gerimis mulai turun. Yudi menada ke langit, terlihat awan begitu mendung, pertanda hujan akan segera datang. Yudi melirik sekeliling, tidak ada tempat berteduh dari hujan. Agus yang nampak lemas terkulai. Yudi berusaha menggotong Agus dan terus berjalan mencari tempat berteduh. Ketika cahaya kilat memantul, terlihat sebuah lubang seperti gua di sebuah dinding tebing kecil. Setelah sampai tempat itu, ternyata hanya bisa menampung satu orang. Yudi langsung meletakkan Agus di dalamnya. Yudi hanya berdiri dalam hujan. Hujan semakin deras, tapi Yudi tampak seperti biasa saja. Agus yang terlihat sudah sedikit membaik, mencoba bangun untuk sekedar duduk. Melihat Yudi berdiri di depan lubang gua dalam hujan deras, seperti seorang pengawal yang setia menjaganya. "Yudi, kenapa kamu berdiri dalam hujan?" Yudi menoleh saat mendengar suara Agus dan segera menghampiri Agus. "Bagaimana keadaan kamu, Gus? Apa sudah merasa baik?" "Aku masih sedikit lemes, Yud. Kamu kenapa berdiri dalam hujan?" "Tempat ini hanya muat satu orang. Aku rasa kamu lebih membutuhkannya." Mendengar penjelasan Yudi, Agus merasa sangat bersyukur memiliki sahabat yang begitu setia kepadanya. "Kita tunggu hujan reda dulu. Terus kita jalan kembali pelan-pelan ya, Gus." "Iya, Yud." Yudi tersenyum kecil pada Agus. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya hujan mulai reda. Yudi melirik ke Agus. "Apa kamu sudah sanggup berjalan, Gus?" "Sudah, Yud." Agus pun keluar dari lubang gua. "Mari, kita jalan, Yud." Yudi hanya mengangguk terus berjalan dalam kegelapan malam. "Gus, jangan berjalan di belakang. Kita harus berjalan berdampingan, karena keadaan sangat gelap, Gus," ucap Yudi sambil menunggu Agus. Yudi menggenggam tangan Agus dengan erat. "Maaf, Gus, biar tidak hilang satu sama lain." Keadaan begitu sunyi dan gelap, ditambah jalur yang sedikit sulit untuk berjalan karena licin yang disebabkan hujan tadi. "Pelan-pelan saja jalannya, Gus, sebab kita tidak bisa melihat jalur yang licin." "Yud, kenapa sunyi sekali ya? Tidak terdengar satupun suara hewan hutan." "Mungkin habis hujan, Gus. Mereka kedinginan tidak sanggup bersuara." Yudi asal menjawab, namun tetap fokus dengan jalan dan waspada dengan keadaan. Sebuah kaki yang tidak nampak tuannya menghadang di tengah jalur, membuat Agus hampir menabraknya. Untung Yudi cepat menarik Agus ke belakang. "Yud, sepertinya itu sebuah kaki." "Iya, aku tahu, Gus." "Mana orangnya, Yud?" "Lihatlah ke atas." Agus langsung mundur seketika saat melihat ke atas. Sepasang mata merah melotot ke arah mereka dengan tubuh kurus dan sangat tinggi. Dengan gugup Agus bertanya pada Yudi. "Yudi, apakah itu raja penguasa hutan ini?" "Aku tidak tahu, Gus. Makhluk itu hanya tetap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Sepertinya makhluk itu cuma ingin menakuti kita, Gus." "Lihat saja, makhluk itu cuma berdiri. Tidak ada reaksi apapun dengan kita yang sudah dekat dengannya. Sepertinya aman. Kita lewati saja makhluk itu, Gus." Di saat sedang melewati makhluk itu, sebuah benda entah dari mana asalnya menghantam dengan keras tubuh Agus, hingga pegangan tangan terlepas dari Yudi dan Agus terlempar jauh. Mengetahui sebuah ancaman datang, sambil berlari mencari kemana Agus terlempar, Yudi terus berzikir dengan suara yang keras yang begitu menggema di dalam hutan. Suara jeritan dari segala arah membuat keadaan hutan begitu gaduh. Yudi memfokuskan arah suara jeritan yang berbeda dengan yang lain. Ketika sudah memastikan di mana arahnya, Yudi langsung berlari ke arah tersebut. Di sana terlihat sebuah tubuh menggeliat-geliat di tanah seperti seekor ular. "Agus, kamu baik-baik saja?" Saat menyadari ada yang ganjil terjadi sama Agus, Yudi mundur beberapa langkah dan kembali berzikir dengan suara keras. Melihat Agus menjerit-jerit dengan tatapan mata yang merah sesekali mendesis seperti suara ular, Yudi terus berzikir dan terlihat di tangannya memegang tasbih seperti api. Sebuah loncatan Agus hampir mengenai Yudi. Untung Yudi sempat mengelak. Melihat Agus mulai menyerang, Yudi mundur menjaga jarak yang tetap berzikir. Serangan demi serangan dilakukan Agus dengan selalu menjerit kesakitan. Yudi terus-terusan menghindar. Sehingga sebuah dorongan terjadi pada Agus yang membuat tubuh Agus terkulai tidak sadarkan diri. Yudi segera menghampiri Agus dengan meletakkan jari di hidung Agus dan pergelangan tangannya. Di sebuah rumah sakit, seorang ibu sedang membaca surat Yasin dengan suara lirih diiringi air mata yang menderai di garis-garis pipi ibu itu. Terlihat di atas ranjang seorang anak laki-laki yang berusia 27 tahun masih terbaring koma setelah berhasil menjalankan operasi 8 hari silam.
Setelah ditemukan warga di dasar jurang pada saat pencarian Agus, di taman rumah sakit terlihat Kiai Majid sedang duduk berbicara dengan seorang lelaki. "Pak, saya sudah berusaha untuk membantu memulangkan Sukma anak bapak ke raganya. Namun Sukma itu tidak bersedia kembali ke raganya. Seperti ada sesuatu alasan yang membuat Sukma itu tidak mau kembali ke raganya. Bapak harus lebih sabar dan selalu berdoa dan memohon pertolongan pada Allah, karena tidak akan terjadi sesuatu melainkan sudah dikehendak Allah. Dan saya juga akan mendoakan dan berusaha kembali untuk memulangkan Sukma anak bapak ke raganya. Walaupun kemungkinan harapannya sangat kecil, yang penting kita tetap berusaha dan selalu memohon kepada Allah." Mendengar penjelasan Kiai Majid, bapak itu terlihat seperti batinnya begitu tersiksa sehingga tidak sanggup menahan butiran bening keluar dari matanya. Beralih ke Agus. Agus terbangun ketika ada benda kecil mengusik lubang telinganya. Agus menepis-nepis benda tersebut dengan tangan yang ternyata seekor serangga mencoba masuk ke dalam telinga. Dari balik pohon dalam remang-remang terlihat asap mengepul di udara, layaknya orang sedang merokok. Agus melihat dirinya kini bersandar pada sebuah batu di samping pohon. Menyadari Yudi tidak ada, Agus mencoba untuk berdiri, namun tidak sanggup. Seluruh tubuh terasa sakit seakan tenaga seperti baru habis terkuras. "Apa yang terjadi denganku ya? Kenapa badan seperti habis melakukan pekerjaan berat?" Agus membatin. "Yudi, kamu di mana?" Mendengar suara Agus, Yudi keluar dari balik pohon dengan rokok masih di bibir. "Syukurlah, kamu sudah sadar, Gus." "Apa yang terjadi denganku, Yud? Kenapa badanku begitu lemas?" "Tubuhmu baru saja habis menjadi mediasi ular raksasa." "Maksudmu?" "Tubuhmu dipinjam oleh ular raksasa tadi sebentar, Gus." "Aku serius, Yud. Ini badanku lemes sekali." "Jangan terlalu dipikirkan. Yang penting kamu sudah sadar." "Aku tidak bisa bayangkan kalau kamu tidak sadar-sadar. Bagaimana menderitanya aku menggotong tubuhmu yang berat dengan dosa itu, Gus." Yudi tersenyum sinis melihat wajah kesal Agus. Agus merasakan alarm kebutuhan wajib berbunyi. "Yudi, apakah di dalam tas kamu masih ada makanan yang bisa dimakan?" "Apa kamu lapar, Gus?" "Iya, Yud," ucap Agus dengan tersenyum. Yudi menghembuskan nafas lalu berdiri. "Kamu tunggu di sini. Ingat, jangan kemana-mana, Gus." "Kamu mau kemana, Yud?" "Aku pergi mencari makanan yang bisa untuk kamu makan. Tidak lama, cuma sebentar." "Tapi Yud, aku takut sendiri dalam keadaanku seperti ini." "Kok aku merasa lama-lama kamu lebih penakut dari cewek, Gus? Kamu baca saja ayat-ayat Al-Quran dengan keras untuk hilangi rasa takutmu, Gus." Yudi segera berjalan. "Yudi, ada apa lagi, Gus?" "Jangan lama-lama ya." Yudi hanya tersenyum melihat ekspresi Agus yang khawatir. Yudi terus memasuki hutan hingga tidak terlihat lagi oleh Agus. Dengan kondisinya sekarang, Agus sangat ketakutan. Seandainya ada sesuatu, dia jangankan lari, untuk berdiri pun tidak sanggup. Dengan rasa ketakutan, Agus mencoba melantunkan ayat-ayat dengan nada sedikit keras, berharap bisa mengusir rasa takutnya. Entah sudah berapa banyak ayat yang sudah Agus baca, akhirnya Yudi muncul di balik semak-semak, tapi dengan tatapan tanpa ekspresi. "Sudahlah, jangan teriak-teriak di hutan." Suara Yudi terdengar begitu datar. Dengan berjalan ke arah Agus, Agus menghentikan bacaannya. "Kamu sudah kembali, Yud?" Melihat tidak ada apa-apa yang dibawa Yudi. "Kamu tidak menemukan apa-apa untuk bisa kita makan?" Tapi tidak ada jawaban dari Yudi. Dengan terus mendekat ke Agus. "Ayo kita pergi," ucap Yudi dengan suara datar. "Pergi? Kamu tahu kan, Yud? Jangankan untuk berjalan, berdiri pun aku tidak sanggup." Agus menjawab dengan kesal. Yudi membantu Agus untuk berdiri. Agus menurutinya. "Ayo pergi." Agus menghela nafas. Dengan rasa kesal akhirnya menuruti untuk berjalan dengan dipegangi Yudi. Entah kenapa Agus merasa tidak nyaman sepanjang perjalanan. Sesekali seperti tercium bau busuk dan anyir. Dan bulu kuduk Agus merinding dari pertama kali dipegang Yudi. Tidak ada satu kata pun yang keluar dari mulut Yudi sepanjang perjalanan. Agus pun memilih diam karena kesal dengan sikap Yudi yang sama sekali tidak peduli dengan kondisinya, tapi tetap memaksa pergi. Di saat hati berkecamuk rasa kesal dengan perubahan sikap Yudi, langkah Yudi terhenti. Agus melihat ada sosok yang berjalan ke arahnya. "Mau kamu bawa kemana, sahabatku?"
Agus terkejut mendengar suara sosok itu yang terus berjalan mendekat. Terlihat sosok itu mirip Yudi dengan memegang seekor ayam dan buah di tangannya. Agus menjadi bingung karena Yudi ada dua. "Pergilah dari sini, jangan menghalangiku," ucap Yudi yang berada di samping Agus dengan suara datar. Agus yang kebingungan dengan bibir bergetar, yang mana Yudi sebenarnya ini. Agus mulai membuka suara. "Sudah aku bilang, jangan kemana-mana sebelum aku pulang. Kenapa kamu tidak mendengar aku, Gus?" ucap Yudi yang ada di depan. "Lihatlah, siapa yang di sampingmu itu?" Seketika Agus menoleh pada Yudi di sampingnya. "Ya Tuhan." Agus seperti dikutuk menjadi patung, sama sekali tidak bisa bergerak. "Lepaskan dia, atau akan kubakar kau." Kini mata Yudi bercahaya seperti mata kucing di malam hari. Agus hanya terpaku saat melihat makhluk yang terbungkus kain kafan di sampingnya menggeliat dengan api menjalar ke seluruh tubuhnya. Tidak lama makhluk itu lenyap dari pandangan. Walau sudah bersusah payah, Agus mencoba bergerak, namun sama sekali tidak bisa. Yudi memegang tangan Agus untuk membantunya berjalan. "Yudi, kenapa pocong itu bisa berubah menjadi kamu?" "Sebenarnya mereka bukan berubah menjadi aku, tapi mata kamu yang dihipnotis, seakan kamu lihat adalah aku. Mereka akan mencari cara untuk bisa membawamu pergi, Gus. Kita istirahat di sini saja dulu, Gus. Ini, kamu makan dulu." Yudi menyerahkan buah tin hutan kepada Agus. "Itu kok bisa dapat ayam, Yud?" "Ayam hutan, Gus. Dapat di pohon tin tadi. Aku bakar dulu untuk kita makan." Setelah perut mereka terisi, Yudi menuntun Agus yang keadaannya masih lemas untuk kembali berjalan. Mengetahui dari tadi Agus memperhatikannya sepanjang perjalanan. "Gus, kamu perhatikan jalan. Jangan liatin aku terus. Tadi waktu sama pocong itu, mata kamu kok seperti kucing menyala gitu?" "Karena aku keturunan Portugis, Gus. Mata biru, kalau malam menyala." Yudi menjawab sambil tersenyum. "Keturunan penjajah negeri ini mungkin, Yud. Udah pendak mata sayu," timpal Agus dengan nada kesal. Yudi melirik kiri kanan jalur mereka berjalan. Sejak tadi, ada yang mengawasi. Tanpa Agus sadari, mata-mata merah muncul di balik pohon-pohon. "Gus, bisa nggak kamu lantunkan ayat-ayat Al-Quran untuk tambah semangatku menuntunmu? Soalnya suaramu merdu, Gus." "Nggak usah ngeledek gitu, Yud." "Lah, aku serius, Agus. Biar suasananya nggak sepi gini, Gus." "Baik, Yud, tapi nggak usah ketawa." "Ngapain juga aku ketawa, Gus? Itu kan sama saja aku melecehkan kitab suci." Agus mulai melantunkan surat Al-Hujarat ayat 10 dan pada saat melantunkan surat Al-Mu'minun ayat ke-97-98, seketika dari samping jalur terdengar jeritan-jeritan yang membuat gemuruh seisi hutan. Agus sangat terkejut membuat Yudi terdorong ke depan. Agus melihat ke arah itu banyak sekali bayangan-bayangan dengan mata merah. Yudi tersenyum. "Jangan berhenti, Gus. Lanjutkan bacaannya." Agus melanjutkan kembali bacaan, kali ini dengan suara lebih keras, dan jeritan-jeritan itu semakin menjadi-jadi. Yudi terlihat begitu puas saat mendengar suara jeritan kesakitan itu yang semakin lama semakin menghilang. "Kok suara itu hilang, Yud?" "Kabur mungkin, Gus." Sebenarnya Yudi menyuruh Agus melantunkan ayat-ayat, salah satu alasan untuk itu. Dalam sayup-sayup telinga Yudi kembali menangkap suara tabu gendang yang diiringi nyanyian atau persisnya tembang Jawa kuno. Seakan-akan suara itu semakin mendekat. "Yud, sepertinya ada acara sesuatu di dekat sini." Yudi hanya diam dan mempercepat langkah. Agus yang menyadari Yudi seperti ketakutan menjadi bingung. "Yud, kamu kenapa?" "Gus, tetaplah berzikir dalam hati." Dengan tiba-tiba Yudi berbelok jalan ke dalam semak belukar. "Kenapa kita jalan ke dalam hutan belukar, Yud?" Terlihat Agus kesulitan berjalan karena rapatnya belukar, ditambah lagi Yudi mempercepat langkahnya. Entah kenapa Yudi begitu ketakutan mendengar suara nyanyian itu. Agus yang berjalan dituntun Yudi ikut terkena peluh yang menetes dari kening Yudi. Ketegangan yang dirasakan Yudi membuat satu kata pun tidak keluar dari mulut, selain hanya terus berjalan cepat melintasi rapatnya belukar. "Yud, aku capek. Kita istirahat dulu sebentar ya." Tanpa menjawab, Yudi meletakkan Agus di batang kayu mati. Kelihatan Yudi sama sekali tidak tenang. Matanya terus mengawasi sekitar mereka. Agus kebingungan dengan tempat dia duduk. "Yudi, bukankah ini batang kayu yang kita istirahat waktu bertemu dengan ular wanita cantik itu? Dan hutan belukar yang tadi kita lewati itu, yang berubah jadi danau. Kenapa kita ada di sini lagi, Yud?"
Mendengar perkataan Agus, Yudi mengamati sekitar tempat mereka berdiri. Berdebah, mereka sudah mempermainkan kita, Gus. Kita sudah berjalan jauh hanya untuk kembali lagi ke sini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.